Haleluya. Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudari serta rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada kali ini. Dan pada kali ini kita membincangkan tentang suatu pertanyaan yang mungkin sering berlegar-legar di pikiran manusia, atau mungkin kawan-kawan sendiri pernah bertemu dengan pertanyaan seperti itu, yaitu Tuhan tidurkah? Pertanyaan ini lebih kurang sama dengan pertanyaan malaikat tidurkah? Jadi setelah kita mendapat jawaban dari pertanyaan Tuhan tidurkah, maka secara tidak langsung kita akan mendapat jawaban pertanyaan malaikat tidurkah. Karena Tuhan adalah pencipta kepada para malaikat, dan malaikat-malaikat itu adalah makhluk roh yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri adalah roh. Jadi jika Tuhan tidak tidur, maka pastinya malaikat-malaikatnya juga tidak tidur. Tetapi ada orang mengatakan Tuhan juga tidur. Ada-ada saja ya orang ini. Kenyataan mereka itu bukan tidak beralasan. Ada dua ayat Alkitab yang mereka rujuk untuk membenarkan dalil mereka itu. Adakah saudara hairan? Mari kita lihat ayat Alkitab yang didakwa oleh mereka itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidur. Pertama kita lihat dalam Matius pasal 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat yang kedua, Mazmur pasal 44 ayat 23. Terjagalah, mengapa engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Ayat 24. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan himpitan terhadap kami? Inilah di antara ayat Alkitab yang digunakan oleh mereka yang mendakwa bahwa Tuhan itu juga tidur. Jadi soalannya saudara dan saudari, teman-teman, benarkah Tuhan itu tidur? Pertama sekali ingin saya tegaskan bahwa Tuhan tidak tidur. Untuk itu kita menjelaskan dua ayat yang didakwa sebentar tadi, dan kemudian kita melihat perkara yang lain yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak tidur. Baiklah, penjelasan peristiwa di dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat 24 tadi, di mana dikatakan ketika angin ribut datang, perahu mereka hampir tenggelam oleh gelombang laut, dan murid-murid menjadi takut, tetapi Yesus pula tidur. Ada dua cara untuk kita menjelaskan ayat ini. Yang pertama, di sini terjadi Yesus sebagai manusia. Kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya menganggap bahwa semua yang mendengar perkongsian ini sebagai orang
yang sudah mengetahui dan memahami bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Tetapi Yesus sebagai Tuhan menjelma menjadi manusia, sama seperti kita. Karena kalau tidak, saya perlu mengambil waktu untuk menjelaskan dengan lebih panjang lebar lagi. Dan itu bukan maksud saya pada kali ini. Sebagai manusia, Yesus merasai kelemahan tubuh manusia. Dia pandai lapar dan haus, juga pandai letih. Bahkan di dalam ayat tadi menyatakan mati di kayu salib. Jadi apatah lagi kalau hanya sekadar rasa mengantuk dan tidur. Itu biasa saja. Yang kedua, di dalam peristiwa ini Yesus hanya mau memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Pengajaran supaya murid-muridnya itu tidak usah takut karena Yesus bersama mereka, dan supaya mereka lebih beriman kepada Tuhan. Ini dapat kita lihat dengan jelas, yaitu sebaik Yesus bangun lalu menegur ketidakpercayaan mereka, dan kemudian barulah Yesus menghardik angin ribut itu menjadi reda dan tenang sekali danau itu. Ini kita dapat lihat dalam ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Saudara, jika mereka tidak mengalami peristiwa ini, sudah tentu mereka tidak beriman atau masih kurang percaya. Kalau peristiwa ini tidak terjadi, maka mereka tidak akan dapat belajar sesuatu. Tetapi syukur, di samping Tuhan memberikan pengajaran, ada perlindungan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka dalam keadaan yang khawatir dan takut berterusan. Tuhan meredahkan angin ribut dan gelombang laut tersebut. Baik, yang kedua, penjelasan di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 44 ayat 23 hingga ayat 24 tadi. Nampaknya saudara, di zaman dahulu sudah pernah orang berseru-seru kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan tidur?" atau "Tuhan sedang tidurkah?" Ayat ini tidak dapat menjadi dalil untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tidur, karena ini hanyalah suatu tanggapan mereka apabila seolah-olah ketidakadilan dan kejahatan yang mereka alami itu tidak diperhatikan atau dibalas oleh Tuhan. Mereka dalam keadaan dianiaya, ditindas, dan dalam bahaya maut. Doa-doa, seruan-seruan, dan keluhan-keluhan mereka nampaknya tidak mendapat jawaban dan perhatian daripada Tuhan. Maka mulailah mereka berpikir, apakah Tuhan itu tidur? Atau sedang tidurkah Tuhan itu? Sehingga dia tidak melihat dan tidak membalas perbuatan yang jahat yang telah menimpa mereka sebagai umat Tuhan. Sehingga dia tidak melihat dan tidak memperhatikan kesengsaraan mereka itu. Baik, itulah dua penjelasan berkenaan dengan dua ayat yang digunakan oleh mereka yang mendakwah bahwa Tuhan itu tidur. Jadi kita sudah
menyorotinya, dan saya berharap kita sudah mendapat pencerahan serba sedikit tentang ayat-ayat tersebut. Dan seterusnya, yang ketiga, bahwa Tuhan itu tidak tidur. Yang ketiga, karena Yesus itu adalah Tuhan, maka pastilah tidak tidur atau tertidur. Mari kita membaca di dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dari ayat-ayat Alkitab ini jelaslah bagi kita bahwa Tuhan itu tidak akan menjadi lelah, tidak terlelap atau tertidur. Malahan Tuhan adalah sandaran yang teguh. Dialah penjaga kita, Dia mengetahui segala sesuatu. Kita rujuk lagi dalam satu kitab, Mazmur 139 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari di hadapanmu? Di sini mengungkapkan pengajaran yang agung bahwa Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Hadir atau Maha Berada. Tuhan memiliki pengetahuan sempurna tentang kita. Semua gerakan dan tindakan kita diketahui oleh Tuhan. Apakah kita berjalan atau kita berbaring. Bahkan semua yang kita pikirkan, yang masih tersimpan di lubuk hati kita, telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tertutup. Jadi saudara dan saudari, kawan-kawan, balik lagi. Apakah Tuhan itu tidur? Jawabannya tidak. Tuhan tidak tidur. Tuhan itu penjaga dan pelindung kita, tidak pernah letih dan tidak terlelap. Cukup meyakinkan Tuhan alas yang teguh. Perkongsian ringkas sampai di sini. Tuhan memberkati sekalian. Amin.